Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwika Winandengrian Saputri dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, kelas SMA. Di sini saya akan menyampaikan materi untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Ilmu Tauhid. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang kepercayaan terhadap Tuhan. Kepercayaan terhadap Tuhan yaitu ada 5. Yang pertama, dinamisme. Secara etimologis, dinamisme berasal dari kata Yunani dinamis atau dinamus, yang artinya kekuatan atau tenaga. Dari sini dapat diambil kata kunci dari dinamis yaitu kekuatan atau tenaga. Jika dikembangkan dalam sebuah pengertian, dinamis yaitu pola kepercayaan manusia terhadap adanya kekuatan yang maha dasar yang berpengaruh dan dalam kehidupan. Kekuatan tersebut diyakini bersemayam dalam benda-benda. Kepercayaan pada benda-benda gaib, contohnya benda pusaka seperti batu hitam atau batu merah delima, atau mungkin sekarang batu akik. Dan ada juga pada keris patung. Caranya dengan memasukkan arwah-arwah ke dalam benda pusaka tersebut. Mereka juga melakukan pemujaan terhadap roh nenek moyang yang telah meninggal yang menetap di tempat tertentu, biasanya di pohon-pohon besar, misalnya pohon beringin. Arwah nenek moyang itu sering dimintai tolong untuk urusan mereka. Mereka melakukan dengan upacara pemberian sesaji atau ritual lainnya. Dan yang kedua, animisme. Kata animisme berasal dari anima yang berarti nyawa atau roh. Kata roh di sini menjadi kata kunci dalam pemahaman konsep animisme. Kalau dikembangkan, animisme dapat diartikan sebagai pola kepercayaan masyarakat terhadap roh gaib yang diyakini memiliki peran besar dalam kehidupan manusia. Mereka yang menganut animisme mempercayai kekuatan-kekuatan gaib dan hal-hal gaib tersebut dipercaya sebagai roh nenek moyang, seperti saat mengadakan upacara adat sering mengundang roh-roh nenek moyang dengan melakukan berbagai ritual dan beberapa sesaji agar roh nenek moyang ikut serta dalam upacara adat tersebut. Dan yang ketiga, politeisme. Politeisme secara harfiah berasal dari bahasa Yunani politeoi yang berarti banyak Tuhan. Jika dikembangkan dalam sebuah pengertian, politeisme yaitu pola kepercayaan terhadap dewa-dewa atau mengakui adanya lebih dari satu Tuhan. Paham politeisme membuat kepercayaan yang bersifat berbagai kekuatan gaib yang dijadikan sebagai Tuhan. Masyarakat politeisme menganut kepercayaan yang tidak lagi langsung pada benda, tetapi bersifat abstrak. Dan yang keempat, henoteisme, yakni pola kepercayaan yang diusung atas motif ketidakpuasan atas keberadaan dewa-dewa yang jumlahnya banyak, sehingga diperlukan pengkultusan terhadap beberapa dewa saja. Dalam pertumbuhannya, yang mula-mula politeisme itu mempercayai banyak dewa yang antara satu dengan yang lainnya sederajat kekuasaannya. Tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Tetapi lama-kelamaan di antara dewa-dewa itu ada yang dianggap lebih tinggi kesaktiannya sehingga lebih dihormati dan dipuja. Akhirnya timbul pemujaan terhadap 3 dewa dari dewa lainnya. Monoteisme. Monoteisme berasal dari kata Yunani atau monos yang berarti tunggal dan theos yang berarti Tuhan. Jadi monoteisme adalah konsep kepercayaan terhadap satu Tuhan. Tuhan untuk seluruh bangsa dan bersifat internasional. Bentuk monoteisme ditinjau dari filsafat ketuhanan terbagi menjadi 3 paham, yaitu yang pertama, deisme. Deisme merupakan bentuk monoteisme yang meyakini bahwa Tuhan itu ada. Dan yang kedua, teisme, artinya satu Tuhan dengan kepribadian yang khas dan bukan sekedar suatu kekuatan ilahi saja. Yang ketiga, panteisme, berpendapat bahwa alam sendiri itulah Tuhan. Pemikiran ini menyangkal kehadiran yang maha tinggi, yang transenden, dan yang bukan merupakan bagian dari alam. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.